Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan penuh berkah dan ampunan. Mari kita sambut bulan suci ini dengan hati bersih dan saling memaafkan. Saya, penjabat Bupati Tapin Muhammad Saripudin, atas nama pemerintah Kabupaten Tapin dan seluruh lapisan masyarakat mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Semoga kemuliaan dan keberkahan senantiasa kita dapatkan serta amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali di ketemukan aku keingatan program yang sebutin aja nah. Jadi kita hari ini kedatangan satu cewek cantik dan dua pria tampan. Ketiga orang ini adalah remaja berprestasi kita yang hari ini jadi pasukan pengibar bendera pusaka. Jujur lah, Iya. meski beraka. Oke, kita kenalan dulu nah. Ngala dari ujung sana siapa ngarannya? Kenalin, nama aku Dika Fadilah, bisa dipanggil Dika. Kalau yang cantik ini? Perkenalkan, nama Lonur Abidah Hasanah, bisa dipanggil Abidah. Abidah. Sini? Kalau ulun Wahyu Ilhamsah, bisa dipanggil Wahyu. Wahyu, Abidah, Dika. Dika. Oke, mudah-mudahan ingat kita sepanjang acara bareng ingatannya kala. Oke, kita panderan dan kita hendak tahu lah sedikit-sedikit kayak apa gerang yang digawe bubuhan paskibraka. Kalau secara garis besar kan ya mengibarkan bendera merah putih bilangnya 17 Agustus yang intinya kan itu. Nah, tapi orang-orang tuh kan kada tahu prosesnya itu apakah ada seleksi atau model kayak pencarian bakat, lalu proses pelatihannya kayak apa, dan selesai ada keuntungannya itu kayak apa. Nah mungkin itu kayaknya kita bicarakan dan kita kulik lah sedikit-sedikit kan. Dika, Abidah, Firman nggak seperti yang aku ingatan kamu. Wahyu. Nah, Wahyu lain Firman ya lain. Tapi sama Wahyu itu sama kalau lawan Firman. Oh ada lah namanya. Wahyu lawan Firman lah. Wahyu Allah subhanahu. Ya kalau Firman Tuhan juga lah. Wahyu Tuhan. Oke lah aku bertakun. Dika, bisa lah kira-kira dijelaskan sedikit apa sih paskibraka itu? Jadi kepanjangan dari Paskibra itu kan pasukan pengibar bendera pusaka. Di situ kita ditugaskan menjadi pengibar ya. Jadi pengibar. pasukan untuk ngibarin bendera pada saat 17 Agustus. Jadi tugasnya itu macam-macam. Ada 3 pasukan. Yang pertama pasukan 8 atau pasukan inti. Yang kedua ada pasukan 17, itu pasukan pengawal depan. Yang terakhir itu ada pasukan 45, itu pengawal belakang Kak, gitu. Mic-nya parahan manggaran kayak diikut ya. Ini. Ya posisinya kayak diikut. Tarik. Oke, anyar kan arahnya. Ya kayak itu. Ke belakang. Oke, sip. Dika di mana posisi Kak? Alhamdulillah kemarin tuh ditugasin jadi pasukan inti Kak, jadi pembentang. Yang bentangin bendera pagi. Bentangin bendera pagi yang 3 orang kan berapa orang? Yang Yang di 3 depan orang, tuh kan. Betul. Cewek bawa benderanya. Okay. Habis itu yang cowok ngikat tali, ngibarin gitu-gitu kan? Okay. Oh, kalau inget lagi aku ngarannya. Aduh. Siapa kalaunya yang cantik ini, Bang? Ulun alhamdulillah pas pagi di pasukan 17, sama sore ulun jadi baki sore. Baki sore. Tapi yang bawa bendera. Iya. Oh, kalau Wahyu kah Firman kah?
Terserah aja. Bisa Wahyu bisa Firman. Apa kerjaannya di Paskibra? Ulun sebagai pasukan 45 yang paling belakang mengawal. Yang mengawal paling belakang. Nggih. Yang mana lah? Kada terlalu familiar nah aku nah. Jadi apa sih yang dilakukan sebelum kita mengibarkan bendera merah putih pada 17 Agustus? Kalaunya yang ditahu oleh kayak misalnya kayak aku atau kayak masyarakat lah pada umumnya, ya tahunya tuh cuma 17 Agustus ada pasukan mengibar bendera, selesai. Kada tahu apa sih yang dilakukan di balik layar, apakah ada pelatihan, apakah ada seleksi. Nah, itu bisakah dijelaskan oleh cewek Boleh. satu-satunya kita nih? Jadi awal pertama seleksi itu ada di sekolah Kak, di sekolah masing-masing. Nah di sana sekolahnya itu membawa 20 pasukan maksimalnya. Nah dibawa ke kabupaten. Jadi kabupaten tuh ada seleksi, ada Smapta, terus ada Smapta A, Smapta B, terus ada seleksi LKBB juga. Smapta A tuh kayak lari, terus Smapta B tuh kayak misalnya push up, sinning, sit up. Itu tes yang harus dilakukan. Iya. Habis itu ada sistem penilaiannya. Setelah itu baru bisa masuk Paskibraka tingkat kabupaten. Iya. Tapi seleksinya di sekolah dulu. Iya, awalnya seleksinya di sekolah dulu, baru di kabupaten. Baru bisa yang berapa orang sih? Ada 47 orang. 47 orang. Iya. Wahyu kok Firman kata itu masih ingat lagi nah. Apa Firman kah? Wahyu bisa, Wahyu. Firman bisa. Nah, iya kan. yang bener oh, Wahyu. Wahyu. Apa sih tahu kada kriteria yang diminta agar bisa masuk dalam pasukan pengibar bendera itu? Misalnya adalah contohnya, apakah harus good looking? Kan kalau dilihat-lihat bubuhan kamu ini good looking beneran. Kalau diminta kriterianya itu harus ya good looking, ya itu harus kayak apa, badan BB TB itu harus tinggi, sama badan itu harus ideal. Tinggi minimal berapa? Kalau laki-laki 170, maksimalnya 175. 170 maksimal 175. 175. Oh, ada batas maksimal. Kalau berat badan? Kalau berat badan itu Tergantung tinggi. tergantung tingginya itu. Oh, jadi harus ideal lah Tinggi. kira-kira kayak itulah. Oke, sudah, Pak? Aman? Belum. Aku nih keganangan ngarannya tuh nah. Aduh, Wahyu, Nanda, Abidah, Dika, Abidah, Wahyu. Iya. Oke. Dika. Iya Kak. Cukup sulit lah Kak untuk menembus untuk jadi seorang paskibraka, apalagi jadi tim di depan. Iya. Itu cukup sulit lah Pasti Kak. seleksinya. Pasti. Mulai dari seleksi di kabupaten itu kan kita bersaing dari 100-an lebih orang kan Kak. Yang diambil cuma 47. Jadi kita harus maksimalkan potensi di diri kita kan. Mulai dari tinggi badan, berat badan tuh harus maksimal, persiapan dari jauh-jauh hari. Kita berusaha naikin berat badan kalau yang kurang, kalau yang kelebihan kita turunin. Terus Smapta juga itu lari 12 menit. Itu gimana caranya kita dapat nilai 100 tuh 6 putaran Kak. 6 putaran. Selain itu ada kayak push up itu harus 42 dalam 1 menit Kak. Jadi kurang lebih sama kayak tes polisi tentara gitu. Cuman ya lebih ringan lah. Lebih ringan lah daripada polisi, tapi masih ada bau-baunya. Aduh, ngaran nih dah. Aku keingatan terus. Oke, kita break dulu setempat lah supaya kalau kita mengatakan ngaran.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan adalah bulan yang penuh ampunan dan bulan tempat untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sambut bulan suci ini dengan memperbanyak amal dan ibadah. Ulun Haji Yamani, Ketua DPRD Kabupaten Tapin beserta keluarga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. semoga amal ibadah puasa kita selalu dilancarkan dan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut. Obrolannya walaupun terlalu kaku, kita tetap lanjut aja nah, karena kadeda pelawaknya di antara kami ini nah. Abidah. Pelatihan itu sama kada? Untuk cowok lawan cewek itu sama kada, Abidah? Disamakan, Kak. Sama. Ya. Dan seleksinya pun sama, push up 40 kali tadi dalam 1 menit. Iya, sama 42 minimal. Dapat 100-nya 42. Abidah bisa push up? Bisa. Contoh kan? Anak mau lihat aku kayak apa kira Abidah push up? Bisa lah Abidah. Bisa. Pull up ada juga, Pak? Bola pada juga. Pull up itu khusus lakian, Kak. Khusus lakian. Iya. Oh, berarti ada bedanya Abidah. Oh, Ya ya, kan? oke. Kalau binian tuh sining Sining tuh ya kayak apa? Cining. Kayak apa? yang kayak ini. Kayak ini. Ini kan. Sama pakai tiang pull up cuma lebih rendah, Kak. Oh, Jadi kayak ini, gini. gini. Ya, Kayak ini. Dari depan. Dari depan. Iya. Oh, dari depan. Dapat nilai tertinggi lah Abidah. Ada. Karena Ada. Tapi pasti kan kalaunya masalah ada peringkatnya kan? Iya, ada peringkat. Ada peringkat 1, 2, 3. Nah, peringkat 1 ini yang bawa baki, gitu-gitu kah? Kadang, Kak, tergantung. Kalau misalnya pembawa bak itu ada kriterianya tersendiri. Kada sesuai yang peringkat. Cukup rumit juga lah. Jadi kalau kita hendak mengambil misalnya, oh aku ada keinginan untuk bawa baki, ya ikutnya seleksinya membawa baki, gitu kah? Itu pas karantina, Kak. Karantina tuh nanti ada biniannya dikumpulkan, terus disuruh kayak menampilkan kebiasaannya membawa baki tuh per orang. Oh, ada seninya juga kah? Ada. Kan biasanya ini pembawa baki itu kan supaya kada boleh tremor kan lah tangannya, Kak. Ya, jadi dicari yang Tenang ya, tenang. dicari yang kada menggatar kayak nah kalau misalnya panik. Terus pas seleksinya tuh disuruh biasanya tuh secangkir aqua kayak ini nah, Kak. Itu tuh dibukakan tutupnya ini. Terus naik tangga supaya banyunya ini tuh kada tergugur. Kalau nya terbalik kada lolos. Iya, kada lolos. Tapi tetap dipakai lah. Yang kada lolos tuh lah di antara 47 tuh kan kada 47. Tetap dipakai cuma mungkin beda pasukan. Untuk kecamatan kayak gitu-gitu kah? Enggak, tetap kabupaten. Tetap kabupaten. Kan sudah seleksi di kabupaten, sudah lolos di kabupaten. Pas karantinanya tuh Kak ada seleksi yang gasan pembawa baki itu. Kalau Wahyu kenapa Wahyu jadi jadi gugup? Pertama kali Kak. Ada apa kalau nyata salah deh, edit ada aja editor. Tenang aja kita. Wahyu kenapa jadi di pasukan belakang? Apa ada atau pelatih kah atau penyeleksi ada yang kurang sok kah atau kayak apa? Kenapa jadi di belakang? Itu dari itulah kada tahu Bang kenapa Kak. Kan ulun pemulaan awal latihan itu diandak di pasukan 17. Sudah di 17 diganti lagi ke pasukan 8. Latihan hamin berapa hari kayak itu. Hanyar diganti ke pasukan 45. Kada tahu kenapa digantinya itu. Kada tahu lah. Lagi. Kita takonakan kena kalau ada pelatihnya. Rasanya kenal ya kalau pelatihnya tuh siapa? Kasih op kah? Di Kodim. Karena kita lihat catatan kita dulu ya, Kak. Kada ingat ngaran kita lihat ulang. Dika
Nah, Dika, apa sih yang memotivasi Ikam jadi hendak umpat paskibraka? Aduh. Yang pertama itu ulun melihat paskib itu dari TikTok kayak. Ulun kenal paskib dari TikTok karena ada tuh yang viral ngarannya Ayumi Sasaki kayak. Ayumi Sasaki viral. Binian. Jadi role model Ikam binian. Nggih. Itu paskibraka nasional di Waras Bungas kayak asli. Jadi Ulun melihat itu wah tina gagah. Hendak juga ya kayak hendak itu. jadi biniannya kan. Hendak jadi pembawa. Dong. Lanjut. Setelah melihat Setelah itu kayak mulai ada ketertarikan. tertariknya itu Tertarik ke paskib dong. Kak. bukan sama si Ayuminya. Bukan. Kebetulan ulun tuh pindahan juga dari Banjar kayak dari pondok pesantren. Jadi setelah pindah beberapa hari setelah pindah itu ditawari hendaklah masuk paskib karena sebelumnya sudah melihat TikTok si Ayumi Sasaki tadi tuh. Hendak kayak ulun langsung gas gitu. Itulah jujur Anar tuh. Biasanya kan orang formal kan jawab anajar karena ini itu yang biasa-biasa kaku lah. Kalaunya boleh dicatatan aja dah. Kalaunya Abidah. Ulun formal menjawabnya kalah. Formal aja Ya, formal. Pertama ulun tertarik paskib itu dari MTS. Madrasah. Iya. Dari kelas 7 itu tuh kayak 4 lomba-lomba paskib. Nah, terus hendak deh pas aliyahnya 4 paskib. Oh, itu Aliyah. Iya, aliyah. Sebutannya Aliyah. SMA. Alia juga. Ini Aliyah, SMA. sama. Oh. Karena Karena hendak buat paskib dari MTS terus hendak membanggakan orang tua aja. role model kan kada kayak Kada. ada kayak Dika kan ada role modelnya. Biasanya pesantren itu memang obsesinya agak beda bang lawannya. Bukan pondokan nih beda anunya orientasinya kan. Karenanya terkurung bertahun-tahun kada pernah melihat perempuan. Nah itu kalaunya Wahyu kada sama ya aku tahu kan. Kalaunya Wahyu apa sih yuk menurut kamu keuntungannya setelah Ikam masuk paskibra lalu Ikam jadi pengibar bendera salah satu pasukannya. Nah apa yang Ikam dapat keuntungannya dari situ? Keuntungannya itu ulun santai aja. Boleh diminum kada sih Kak? Boleh minum. Ayo minum dulu kan. Minum ya. Aku gugup joy. Nah, Nika gugup nah. Minum. nah Ayo. keuntungannya tuh ulun dalam keluarga tuh kayak wah ini nah Wahyu masuk paskib gitu nah kau aja pengibaran di di kabupaten. Oh, jadi kebanggaan keluarga. Nggih. Lawan juga kawa mau ubah sikap sedikit di karantina itu biasanya nakal-nakal di rumah tuh bisa kada kau ditagur itu sudah kawa kayak itu Nakal kayak gitu. kada pang. Kalau dari muha tuh ya kada pang main game palingnya wibu-wibu lah. Kada lah. Ada bisa kayak. Habis itu ya dapat yang kayak misalnya lo hendak kada bang misalkan ini pas tuntung pengibaran tuh ada malam apa sore itu ada mama ulun datang. Habis itu ulun betagih HP langsung nih kain aja pas udah bulit ya nyar kita nukar aja. Kada lawas sih ditukarakan. Personal banget lah keuntungan kamu tuh lah. Personal banget ya. Ya lagi lah. Lagi apa ya nyaman lah udah bang di keluarga kayak mun sudah masuk ke malam tuh jadi kawat terbuka sudah kayak maksudnya kayak terbuka? lebih nyaman berkomunikasi lawan mama abah kayak itu nah rasanya kaku juga kayak masa lawan kawitan ini kaku kayak lu kaku kayak kenapanya kada anu ini bukan lain kayak lah masa lawan kawitan kaku kalau bang kaku bener kayak misalnya apa
mutol disuruh. Oh. Nah, itu Jadi kalau anu banyak hal-hal yang kada diturutakan oleh kawitan yang inggih. ketika sudah ikam berprestasi, kawitan ini anakku udah berprestasi karena ada rasa bangga dari orang tua kam, lalu orang tua kam ini ketika ikam meminta sesuatu sebagai reward, sebagai hadiah, nah diberikan. Inggih. Ya kayak itulah kira-kira ya lah. Kenapa jadi aku tuh menjelaskannya ya? Oke, kita karena Wahyu agak sedikit gugup, jadi kita minum pulang dulu ya, lah istirahat sebentar, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Mari kita panjatkan rasa syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Ia berikan kepada kita semua. Sehingga kita semua dipertemukan kembali dengan bulan yang penuh rahmah, penuh mahfirah dan pengampunan. Saya Dr. Haji Supiansyah MAP, Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin beserta istri mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Mari kita sambut bulan penuh kemuliaan ini dengan memperbanyak amal ibadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut. Kita melakoni yang paling cantik di sini dulu. Nah, Abidah dulu ya kala. Pertanyaannya tetap sama, Abidah. Apa sih keuntungan yang Ikam dapatkan setelah Ikam masuk paskibraka ini? Keuntungannya mungkin ulun kada minta apa-apa dari orang tua ulun. Terus tapi ulun di paskib tuh bisi banyak teman yang baru, yang baik-baik juga. Terus untungannya liburan ke Bali, dapat duit. Udah. Tapi keuntungannya rata-rata personal aja lah. Tapi lah Abidah, ada perbedaan lah antara kehidupan Ikam sebelum Ikam masuk paskibra dan sesudah Ikam masuk paskibra. Ada sih Kak. Apa bedanya? Lebih disiplin. Lebih payo. Kade dong. Abidah sudah bisa pacar lah Abidah. Sudah. Oh. Kenapa jadi itu yang jawab? Ikam gak pacarnya? Tiga. Enggak. Mempost semalam status Kayak apa pacarnya Tiga? PPI angkatan 22 kayak. Bawa standar lah kada. Kada wani menyambat. Kadung badan. Harus kita pikirkan namanya kada pasukan paskibraka jangan kita bariakan kan gitu. Sampai akan bit. Spill. Siapa nih yang merebut hati Abidah nih nah? Ya janganlah Abidah, jangan pacaran umur masih halus lagi. Sadiki mama. Ketahuan namanya Abidah. Tadi anu aja betul kan? Tapi adalah hubungan gitu lah. Aku udah kalau Dika ini kan pesantren, biasanya pesantren ininya tadi karena terkurung gitu nah. Karena terkurung itu ketikanya keluar dari pesantren ininya meledak langsung. Adalah Kak, ada hubungan terlarang nih. Aduh. Kalau di sekolah ada sih Kak, sempat punya hubungan gitu sama cewek pastinya kan. Tapi kalau di paskibraka nggak ada. terlalu sibuk lah. Kebetulan. Enggak ada kah? Hah? Enggak ada kah? Nggak Oh, ada. anak membalas. Ayo Bida. Semalam bocorkan. Semalam tuh pas karantina masih bisi pacar kayak. Setelah selesai karantina putus. Inggih. Selesai pengibaran kada lawat putus. Kenapa? Anu kah? Aduh, personal lah kayak. Kadang kalau ya alasannya yang pian tuh kada ada waktu geus ulun nya kayak Enggak. Kada kayak, kada. Kalau gara-gara paskibrakanya lalu hubungan rumah tangga, hubungan asmara hancur. Kada lah. Enggak ada hubungannya sama paskibraka.
Harusnya bangga bibinya kamu pacarku seorang paskibraka. Harusnya lah kak. Harusnya. Kada tahu juga bang. Oke. Ini bang, kesayangan kita nih. Kamu bisa pacaran lah. Bisa Bisa lah. ada pacar. Ini bisa pacaran nih. Ada pacar ulun ini paskibra 2024. Berontongnya kan berarti lah. Oh 2024. Nggih. Oh kalau 2004. Tante kak. Dua paskibraka. Oh ini sudah seleksi lagi. Nggih. Oh. Kada buan kamu lagi kada? Ada kami lagi. Senior sudah kak. Senior dah. Siap. Ayo. Ini kan kalau nya buan kamu nih 2023 angkatan 2023. Nah, ada angkatan 2024. Nah, 2024 ini untuk mengibarkan bendera di 2024. Nggih. Nah, bubuhan kamu nih, Bang? Adalah jenjang karirnya setelah 2023. Nanti ada terakhir tuh pengibaran di bulan Juni kak, Hari Kesaktian Pancasila. Kalau yang seleksi di 17 Agustus 2024? Kami jadi tim penyeleksi kemarin kak. Oh jadi yang kadang maksudku yang ke nasional adalah yang ikut seleksi nasional. Gimana Belum maksudnya, Kak? belum seleksi kan kak? Belum seleksi. Iya, Tapi belum yang provinsi. ikut paskibraka 2023 kan? Apa 2024? 2024. Oh. Jadi kayak bertahap gitu kak. 1 tahun tuh sudah selesai kabupaten, langsung lanjut ke provinsi. Nah provinsi itu sekalian ke nasional. Dalam dalam 1 tahun tuh langsung kayak gitu. Dalam 1 tahun seleksinya tuh berjenjang lah. Nggih. Dari sekolah, habis itu ke kabupaten, dari kabupaten ke provinsi, provinsi ke nasional. Nggih. Oh, jadi yang Tapin ini tetap mengirim nanti di 2024 ngirim provinsi, ngirim baru terus. ke nasional. Nggih. Kalau masuk kriteria, kalau nggak masuk ya paling mentok di provinsi atau kabupaten. Apa sih yang biasanya bikin kita gugur? Ada ya yang mewakili ke provinsi lah waktu angkatan 2023. Ada banyak kak. Banyak. Maksudnya di antara bukan yang Nggak bertiga? ada. Nggak ada. Nggak. Oh. Lain rezekinya kak. Aku cukup kagum lah bukan kamu nih, good looking. Public Bapak Andir bagus saja, cuma kurang pede aja nih. Wahyu nih. Padahal kalau nya pede ya. Aku nih Bang Pandir barang aja asal pede aja. Oke, Bat. Kayak Bat kita, Bat. Sekali lagi. Oke, kita iklan dulu, break dulu sebentar. Oke, kita lanjut. Kita menakuni Wahyu. Nah, tangannya dingin benar. Ya, ya. Frozen food. Setelah biasanya orang-orang paskibraka ini lebih mudah dan relatif lebih diutamakan untuk masuk kayak ke Polri atau TNI. Nah, Wahyu setelah lulus SMA, apakah ada keinginan untuk masuk polisi misalnya atau TNI atau apa pemerintahan tuh? IPDN nggak? IPDN. Nah, misalnya ada keinginan itu lah yuk. Ada masuk Polri.
Masuk polisi. Nggih. Polisinya yang bintara kah atau yang perwira? Nah itu kurang kada tahu lagi ulun kae. Masih belum briefing bener lagi. Belum briefing. Iya. Wadah kawitan anak masuk perwira. Kalau perwira itu kan maksudnya pendidikannya 2 tahun kalau ada salah. Kalaunya yang di bawah itu 6 bulan lah kalau nggak salah lah pendidikannya. Nah itu bedanya. Tapi lulusnya kalau ini kan cuma lulus pangkatnya masih di bawah nih. Nah kalaunya Akpol lulusnya langsung perwira. Dia langsung pangkatnya langsung tinggi. Jadi startnya tuh jauh. Ini perwira, ini apalah lulusnya dikit aku nah pangkatnya. Jadi kalaunya aku memilih umur ikamnya aku memilih masuk Akpol. Tapi memang relatif sulit. 200 orang satu Indonesia kalau kada salah 200 sekian lah. Itu penjelasannya sedikit lah. Nah temennya dari ulun kayak ini dari ini dukungan mama juga bang hendaknya masuk polisi gitu. Jadi langsung lulus tuh langsung daftar aja kada usah apa-apa lagi aja. Sampai ulun tuh ada ulun hendak lah kada ulun tuh kalaunya lulus kada lulus sekali hendak begawe yang lain tapi kada boleh mama. Daftar pulang kain aja anggaran jadi aja. Oh deh. Apa nih hendak benar. Tapi ada keinginan kamu seorang lah yo hendak masuk polisi atau keinginan orang tua atau terpaksa? Manui keinginan orang tua bang. Tapi ulun hendak jawab bang. Mencoba ya kayak itu. Kan kita kan ada tahu juga lah sebelum mencoba kayak itu. Masuknya apa? Poluan kah atau polisi? Ulun dia bang. Kalau cita-cita kamu anak jadi poluan? Kalau ulun lah hendak masuk polisi tuh hendak jadi intel. Oke. Bawa orari kemana-mana. Belum tahu bang kamu lagi ya jadi polisi tuh kayak apa? Kalau Dika apa ada cita-cita apa setelah selesai kuliah? Kemarin itu sempat ngeplan juga mau jadi polisi, tapi karena ada sedikit problem sama keluarga, pindah haluan Kak. Yang awalnya pengen jadi abdi negara, sekarang lagi daftar kuliah, nyari beasiswa juga di Turki Kak. Turki. Oke, good. Tuh bagus tuh ke Turki. Kalau Abidah? Mau ibu rumah tangga? Nyata nyaman. Apa Abidah? pengen jadi poluan. Pengennya, hendaknya. Kenapa jadi anak jadi poluan? Udah tahu. Kita tamuan namanya jadi poluan Abidah ulang. Aduh. Dika. Iya. Kenapa jadi milih kada polisi? Karena rata-rata kayak itu Dika. Apa ya? Apalah kayak jalurnya tuh nah setelah selesai jadi paskibraka, menyelesaikan pendidikan di sekolah menengah atas, habis itu mendaftar ke polisi. Kenapa jadi lebih memilih? Karena umumnya kan memang gitu kan Kak. Itu juga kayak paskib nih dapat tekanan dari situ juga. Seorang paskib harus jadi abdi negara. Itu memang umum orang awam tuh mikir kayak gitu. Ya kembali kayak yang tadi Kak, karena ada problem sama keluarga. Masalah finansial juga Kak. Tapi kalau masalah finansial ke Turki finansial. Beasiswa Kak, gratis. Oke. Jadi nyari haluan yang lain. Tapi ini sudah lulus kah bukan kamu nih? Sekolahan? Belum. Oh, masih kelas 11. Saya kelas 12 Kak. Sama masih kelas 11 jualan. Oh, ini kelas 11 itu berarti kelas 2 lah. SMA. Kelas 3 Kelas 3. Oh. Udah mau lulus. Sudah dapat beasiswanya? Ini masih proses daftar Kak. Doakan aja Kak. Oke sip. Kita minta doakan juga kalau ada yang menonton, kalau nggak ada. Kalau penonton kita minta doakan ya lah. Apa lagi Pat? Produser kita nih nah. Apa lagi yang perlu kita bahas nah? Hah? Aman. Apa aman? Sip sudah selesai. Ini artinya karena kelemahan pembawa acara ya kalau jadi kata kau mendalami hubungan kamu, bukan karena kelemahan hubungan kamu. Oke,
kira-kira sampai di sini aja perbincangan kita lawan dua pemuda tampan dan satu wanita cantik ini. Sampai jumpa di Katambukan episode berikutnya. Oke, terima kasih lah. Iya, makasih Makasih, kembali Kak. Kak. Oke, tadi lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menahan segala hawa nafsu dan bersikap sabar adalah hal penting dalam berpuasa. Jadilah pribadi lebih baik dengan puasamu agar kita senantiasa mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya Muhammad Saripudin, pejabat Bupati Tapin, mengucapkan selamat berbuka puasa bagi seluruh masyarakat Kabupaten Tapin. Semoga amal ibadah puasa kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.